Oke, teman-teman mungkin udah familiar dengan logo ROG ini ya. Ini laptop gaming yang paling high end ya. Ini adalah ROG Mothership GZ700. Harganya itu 131 juta. Oke, ini salah satu laptop yang termahal ya. Oke, mungkin kalau teman-teman yang cewek nggak terlalu familiar dengan gaming, mungkin tahu MacBook Pro Touch Bar ya. Nah, kalau MacBook Pro Touch Bar ini dia harganya 33 juta ya. Nah, itu bedanya dengan MacBook Pro biasa, dia ada touch bar-nya, di mana di atas keyboardnya ada tombol-tombol shortcut seperti ini. Oke, mungkin teman-teman harus berpikir ulang bahwa dua laptop ini adalah laptop Sultan. Sebenarnya ada yang di atasnya lagi. Oke, mungkin teman-teman pernah tahu, ini adalah Bloomberg Terminal. Harganya 360 juta, tetapi itu bukan harga belinya ya. Itu cuman harga sewanya aja per tahun 360 juta. Oke, jadi kalau udah nyewa ini tiba-tiba keyboardnya stuck atau apa, tinggal telepon, hari itu juga biasanya langsung diganti dengan keyboard yang baru atau mouse yang baru seperti itu. Oke, Bloomberg ini adalah salah satu aplikasi untuk informasi investasi maupun trading saham yang terbaik di dunia ya. Oke, mungkin teman-teman tahu Michael Bloomberg, mantan wali kota New York ya. Ini adalah pemilik dari perusahaan Bloomberg ya. Oke. Nah, melihat hal seperti ini mungkin teman-teman berpikir, oh untuk investasi atau trading saham kita butuh biaya yang besar dong untuk tahu informasi-informasi. Nggak juga sebenarnya. Ada banyak pilihan yang murah maupun gratis bahkan ya. Oke, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut gimana sih dapat info secara murah ataupun gratis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sumber informasi untuk investasi dan strategi investasi dan trading saham ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu jenis informasi investasi. Yang pertama ada istilahnya informasi deskriptif ya, yaitu data faktual tentang perilaku ekonomi, pasar, dan perusahaan industri. Oke, lalu ada juga informasi analitis. Bedanya adalah kalau analitis ini dari data yang deskriptif tadi udah diolah, jadi bisa dibikin proyeksi ke depan. Mungkin bisa memberi rekomendasi, oh beli saham yang ini akan naik, prospeknya bagus, karena perusahaannya ekspansi dan lain sebagainya. Oke, lalu mungkin teman-teman perlu tahu gimana sih cara download laporan keuangan. Oke, pertama teman-teman masuk di idx.co.id, ini website resmi pemerintah ya, Bursa Efek Indonesia. Oke, lalu di halaman utama teman-teman klik perusahaan tercatat, lalu pilih laporan laporan keuangan dan tahunan ya. Oke, setelah itu di dalamnya nanti teman-teman bisa masuk ke search bar-nya nih, mungkin dimasukin nama perusahaannya, misalnya GoTo, Gojek, Tokopedia, atau mungkin kalau sudah hafal quote sahamnya, contohnya di dalam hal ini GoTo, masukin aja GoTo gitu. Lalu pilih laporan tahunan, mau keuangan atau tahunan, saham, lalu tahunnya tahun berapa, dan kalau tahunan tentunya tahunan ya pilihnya. Oke. Ini adalah cover laporan keuangan GoTo tahun 2021. Kebetulan kalau yang ini saya dapatkan dari website GoTo-nya langsung ya. Itu juga bisa. Teman-teman cari cari di bagian investor relation, lalu laporan keuangan atau laporan annual report ya, laporan tahunan seperti itu. Nah, dari sini teman-teman bisa menggali banyak informasi terutama dari laporan keuangan dan strategi perusahaan di tahun tersebut seperti itu. Nah, saya menyarankan teman-teman misalnya suatu saat nanti akan melamar ke perusahaan tertentu, kalau perusahaannya itu terbuka, sebaiknya teman-teman mendownload laporan keuangannya dan baca. Jadi seperti apa sih perusahaan ini, siapa direktur utamanya dan lain sebagainya. Karena dulu saat saya interview saya ditanya, kamu tahu nggak direktur utama dari perusahaan kami? Kebetulan untungnya saya sudah sempat baca dan bisa menjawab seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas berbagai sumber informasi untuk berinvestasi. Oke, di antaranya adalah
Informasi ekonomi dan peristiwa saat ini itu biasanya di surat kabar keuangan ya. Contoh kalau di yang internasional Wall Street Journal, Barron's Investor Business Daily, atau kalau Indonesia mungkin koran bisnis, kontan, harian kontan seperti itu, atau surat kabar umum seperti Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, atau berita dari kelembagaan seperti Dow Jones, Bloomberg Financial Service, atau kalau Indonesia dari IDX, Bisnis 30, atau Kehati misalnya ya. Lalu publikasi pemerintah juga bisa. Contoh Economic Report of the President kalau dari US, lalu Bank Indonesianya US, Federal Reserve namanya ya. Federal Reserve Bulletin, dia punya bulletin ya. Lalu kalau di Indonesia mungkin ada data dari BPS, data inflasi dari pemerintah dan lain sebagainya. Berikutnya ada juga informasi industri dan perusahaan. Kalau tadi itu lebih ke ekonomi, ini udah lebih spesifik ke industri dan perusahaan. Contoh, kalau majalah bisnis umum ada Wall Street Journal yang majalah ya, magazine, ada Business Week, Forbes, Fortune, mungkin kalau di Indonesia Mingguan Kontan. Lalu juga dari situs web perusahaan itu langsung ya. Lalu juga laporan pemegang saham ya. Laporan ini terbitkan setiap tahun oleh perusahaan publik ya. Jadi kalau publik diwajibkan oleh OJK untuk menerbitkan laporan, dan kalau terlambat bisa kena penalti itu. Karena perusahaan terbuka seperti itu. Oke, lalu informasi harga saham itu quotation atau quote atau ticker ya. Itu untuk mendapatkan pergerakan harga ya dan statistik saat ini pada perusahaan tersebut. Contoh, misalnya kalau di Bloomberg kodenya beda-beda belakangnya. Depannya pasti sama BBRI, tapi kalau Bloomberg ×2 IJ. Lalu kalau di Yahoo Finance contohnya BBRI.JK ya. Atau kalau televisi ada Bloomberg TV, CNBC, CNN Headline News, atau IDX Channel itu juga ada. Oke, ini contoh quote saham Indonesia. Di sini ada beberapa perusahaan besar ya. Oke, mungkin teman-teman kalau udah sering trading saham udah tahu. Oke, kita bahas saja mungkin sedikit. Oke, contoh di sini GGRM adalah gudang garam, perusahaan rokok. BBCA, Bank BCA, UNTR, United Tractor, grupnya Astra. INTP, Indosemen. ADMF, Adira Multifinance. ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Itu perusahaan batubara. INDF dan ICBP ini Indofood. Bedanya Indofood, INDF adalah Indofood yang holdingnya, ICBP adalah yang divisi yang Indominya makanannya, yang Indomie ya, mie instan. Lalu BMRI, Bank Mandiri, dan UNVR itu Unilever. Mungkin teman-teman nggak perlu hafalin karena nanti kalau udah terbiasa akan hafal. Oke, di sini ada berbagai sumber informasi untuk investasi. Oke, untuk versi gratis seputar informasi saham itu teman-teman bisa kalau charting di PC atau laptop bisa pakai TradingView atau ChartNexus ya. Kalau yang angkatan dulu seringnya pakai ChartNexus ya. Tapi kalau sekarang udah ada TradingView, bedanya kalau ChartNexus itu dia Windows base, aplikasi Windows. Kalau ChartNexus dia lebih ke web base ya. Lalu di handphone juga ada RTI, Stockbit, TradingView juga punya di versi Android maupun Apple ya. Lalu untuk connect ke API programming bisa pakai Yahoo Finance. Jadi teman-teman kalau mau bikin coding pakai Python atau mungkin Java, mau langsung connect biar bikin indikator sendiri itu bisa pakai Yahoo Finance. Oke, kebetulan kalau saya sering pakai Python ya, connect ke Yahoo Finance untuk mengkolek data ya dan digabung dengan artificial intelligence biar lebih mudah seperti itu. Tapi saya masih belajar. Oke, ini juga ada informasi penting yang teman-teman harus tahu. Hindarilah penipuan online ya. Jadi waspadalah terhadap manipulator saham yang dia posting berita palsu. Istilahnya pom-pom ya. Supaya harga sahamnya naik, dia ngepom-pom. Lalu selalu ketahui sumber Anda. Jadi kalau ada orang bilang ini, coba cari infonya. Lalu waspadai terhadap pump and dump scheme ya, atau skema pump and dump. Itu biasanya ditipu. Contoh kayak Indra Kens, atau yang berikutnya skema get rich quick, ingin cepat kaya instan. Nah,
itu seperti kayak Indra Ken, itu kan dia pamer-pamer kekayaan, intinya sih supaya orang ngikut ke dia, ternyata penipuan seperti itu. Lalu Wahyu Kenso yang robot trading, lalu ada juga yang Indosuria ya, itu yang besar, dan juga yang robot-robot trading lain. Oke, bukan berarti kalau robot nggak bisa jalan, tetapi profitnya seharusnya nggak setinggi itu. Oke, kita mungkin bahas dari sisi masuk akal atau enggaknya kalau ada robot yang memang canggih ya. Contoh nih ya, oke misalnya ada yang menjanjikan nggak usah setinggi ATG deh, ATG bisa 20-an% per bulan. Oke, ini kita pakai contoh. Oke, ada yang menawarkan Anda untuk profitnya itu 10% per bulan. Kelihatannya nggak gede-gede amat, tapi sebenarnya gede banget loh. Kalau benar saya punya robot trading atau algoritma yang bisa bikin return 10% per bulan, artinya saya nggak perlu duit orang lain lagi. Kenapa begitu? Karena ini udah sangat besar sekali ya. 10% per bulan itu udah bersih ya. Mungkin teman-teman jangan disamain dengan kalau misalnya usaha apa gitu. Biasanya sih rata-rata bisnis itu pun kalau udah termasuk tanah dan bangunannya segala macam, biasanya tuh profitnya itu ya antara 20 sampai 40% per tahun ya. Kalau 10% per bulan itu gede banget ya. Oke, andai kata saya punya robot trading 10% yang bisa memberikan return 10% per bulan, untuk apa saya nyari uangnya orang? Pakai uang saya sendiri aja udah cukup. Oke. Oke, ini kita bahas ya. Contoh ya, dengan kemampuan 10% per bulan, oke, dalam 5 tahun, berarti kan kalau 10% kan 1,1 ya, pangkat 60. Karena per bulan 10%, 5 tahun ada 60 bulan. Atau kalau dalam 10 tahun, 1,1 pangkat 120. Oke, kita lihat. Oke, saya punya uang sendiri, uang saya sendiri aja 1 juta. Dalam 5 tahun jadi berapa? Dari 304 juta. Lalu dalam 10 tahun akan jadi 92 miliar. Itu kalau saya punya robot itu dan saya cuma masukin 1 juta. Oke, kalau benar saya punya robot ini, ya tentunya saya masukin modal yang lebih besar dong, ya kan? Untuk apa saya nyari uang dari orang lain gitu banyak-banyak? Itu pasti penipuan. Nah, kalaupun memang benar saya punya, saya jual aja mobil gitu ya. Atau apalah rumah nggak apa-apa dijual. Nggak punya rumah dulu sementara. Katakanlah saya bisa berhasil mendapat 100 juta ya di investasi awal. Dalam 5 tahun, uang 100 juta itu jadi 30 miliar udah. Lalu bahkan dalam 10 tahun, jadi 9,2 triliun. Wah, kaya banget kan saya. Ngapain saya bingung-bingung nyari nasabah ya kan? Kalau cuma 100 juta aja, saya bisa dapat uang 9,2 triliun, bukan miliar loh ya. Triliun ya. Nah, ini saya udah masuk di 50 orang terkaya di Indonesia pasti itu. Oke, dari sini teman-teman makanya harus hati-hati ya kalau nawarin, ada yang nawarin seperti itu ya bisa dihitung seperti ini. Kayak ATG kemarin itu 20% per bulan, saya bilang ah gila ini udah pasti bohongan gitu. Saya dia tawarin teman katanya ini bagus-bagus. Saya nggak tertarik sih karena itu udah nggak masuk akal di saya. Karena itu 20% bahkan lebih gede lagi. Ini 10% aja udah gila kayak gini ya kan. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita membahas sedikit tentang investing and trading, investasi dan trading ya. Oke, jadi kalau investasi dewanya itu adalah Warren Buffett ya. Oke, intinya dia salah satu prinsipnya dia, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Oke, kalau kamu nggak bisa cari cara menghasilkan uang ketika kamu sedang tidur, berarti kamu nanti akan harus bekerja sampai kamu mati. Nah, dia lebih ke passive income ya. Jadi gimana caranya naruh duit, duit itu sambil tidur, duit bekerja untuk kita jadi duit lagi gitu ya. Nah, lalu untuk trading itu salah satu dewanya adalah George Soros ya. Pendekatannya berbeda, kalau trading itu lebih aktif ya. Kata dia, I'm not better than the next trader, just quicker at admitting my mistakes and moving on to the next opportunity. Oke, nah ini beda dia nih. Kalau George Soros, dia merasa dia nggak lebih baik dari trader-trader lain, tetapi dia lebih cepat aja mengakui kesalahannya. Nah, ini pentingnya ya.
Orang kadang ada yang nggak mau ngakuin kesalahannya atau apa. Nah, kalau dia lebih cepat ngakuin kesalahannya dan misalnya nih dia pasang posisi ya, oh menurut saya BRI mau naik nih, beli di 10.000, ternyata turun gitu ya. Nah, ada orang, pasti nanti naik lagi, ini kan saham bagus. Oke, contohnya seperti itu. Ternyata bisa jadi nggak seperti itu gitu. Nah, kalau trading kita intinya harus disiplin ya. Jadi ya kalau emang kita salah ya kita akuin kita cut loss gitu. Ya tentunya udah diukur ya cut lossnya berapa dan segala macam. Oke, ini adalah benar-benar dua pendekatan yang berbeda. Oke, sekarang kita bahas dulu strategi investasi. Oke, pertama ada value investing. Value investing itu adalah value investor itu adalah pembeli saham-saham yang murah yang diyakini under value. Oke. Lalu dia memanfaatkan irasionalitas di pasar saham dan irasionalitas ini yang menghadirkan peluang. Oke, irasionalitas maksudnya kan tidak masuk akalan. Jadi sebenarnya di bursa saham itu seperti sistem voting ya. Contoh nih teman-teman, mungkin ada yang seperti menyenangi mencari jodoh ya. Kalau mungkin cowok, mungkin ngelihat cewek dari cantiknya ya. Kalau menurut teman-teman, oh kalau saya sih tipe saya agak gendut dikit nggak apa-apa deh. Eh, yang penting anaknya manis misalnya, itu nggak apa-apa. Nah kalau di bursa saham di dalam short term itu nggak boleh kayak gitu. Teman-teman harus tahu yang dimau orang banyak gitu. Beda sama kalau mencari jodoh kan yang penting saya seneng. Orang lain nggak seneng katanya orang lain jelek atau apa, bodo amat kan gitu ya. Nah kalau di bursa saham, kecuali terutama kalau posisinya trading, teman-teman harus memilihnya yang sesuai dengan keinginan banyak orang seperti itu. Oh, kalau menurut orang tuh yang cantik tuh seperti model tinggi, kurus gitu ya. Kulitnya putih misalnya. Nah, kita pilih yang itu karena yang itu semakin banyak yang memilih, harga semakin cepat naik seperti itu. Nah, disitulah sering terjadi irasionalitas gitu. Karena pasar saham itu dalam jangka pendek itu seperti mesin voting. Jadi bukan, oh ini yang bagus, perusahaannya bagus, harganya akan bagus. Belum tentu. Karena seperti mesin voting, kalau banyak yang milih ya harganya naik-naik terus. Kalau demandnya tinggi, harganya naik-naik terus. Padahal bisa jadi itu perusahaan jelek gitu ya. Mungkin udah dipom-pom atau gimana gitu. Nah, value investing ini lebih mencari inner beauty seperti itu. Jadi ingin melihat memang perusahaan ini dalemannya bagus seperti itu. Oke. Jadi apa pro-nya? Pro-nya adalah peluang jangka panjang ya. Karena kan irasionalitas ini harga perusahaan bagus belum tentu juga cepat naiknya karena pasar juga bisa jadi nggak terlalu menghiraukan perusahaan tersebut gitu ya. Lalu pro-nya adalah nah tapi kalau udah naik untungnya besar. Lalu yang pro yang kedua adalah dia menggunakan analisis fundamental dan didukung metrik keuangan biasanya. Biasanya ngitungnya pakai metrik keuangan, misalnya rasio-rasio return of equity seperti itu dan lain-lain, return of asset. Lalu value company maksudnya yang biasanya dipilih oleh value investor ini cenderung menerbitkan dividen karena mereka tidak bergantung pada uang tunai untuk pertumbuhan. Jadi kalau misalnya dia udah punya keuntungan, biasanya sebagian dibagikan ke dividen karena ini perusahaan bagus dan udah besar ya biasanya. Jadi untuk pengembangan dia nggak terlalu butuh dari profit itu. Profit langsung dibagiin aja ke pemegang saham gitu sebagian. Sebagian lagi jadi return earning yang dipakai untuk mengembangkan perusahaan. Oke, cons-nya apa atau kontranya apa? Value company ini seringkali sulit ditemukan. Oke. Ya kayak teman-teman mungkin nyari jodoh, nyari yang inner beauty-nya bagus ya sulit. Gimana cara lihatnya gitu loh. Kecuali kita bergaul lama, sering ngobrol, terus tahu sifatnya seperti apa. Ya butuh waktu untuk menemukan jodoh yang punya inner beauty seperti itu ya. Ini membutuhkan waktu dan investor harus lebih sabar ya. Kadang kita udah eh, bergaul, oh ini anak yang baik-baik, udah jalan misalnya berteman katakanlah 2 tahun baru tahu oh sifat jeleknya baru keluar, baru tahu gitu misalnya, bisa aja kan. Lalu tidak ada garansi akan untung walau sudah di hold di waktu yang lama. Nah belum tentu juga kalau karena tadi kayak mesin voting
perusahaan bagus tetapi nggak banyak yang minat, ya harganya juga bisa nggak naik-naik gitu ya. Oke, lalu yang terakhir, kalau kita investasi hanya fokus di perusahaan yang bagus-bagus saja, bisa jadi diversifikasi portofolio kita kurang gitu ya. Jadinya resikonya bisa lebih besar seperti itu. Oke, kita masuk ke strategi yang kedua. Strategi kedua adalah growth investing. Oke, berbeda dengan value investing tadi yang mencari harga murah, cari yang inner beauty harga murah. GI ini, growth investor ini menginginkan investasi yang menawarkan potensi kenaikan yang kuat di masa depan gitu ya. Seperti mencari the next big thing, atau mungkin ya contohnya kalau mungkin ada yang nyari jodoh gitu, cowok ya, wah saya saingan di tempat kuliah ini sulit ya, mungkin yang ada yang cantik dikit udah banyak yang deketin. Nah, ada yang punya strategi beda biasanya. Biasanya, oh saya walaupun saya udah kuliah, saya nyari next big thing aja deh. Oh, ini ada anak SD cantik nih. Wah, eh, bibit unggul gitu. Nah, ya udah dia mending spend waktunya nungguin anak SD ini gitu. Gitu ada kan yang kayak gitu. Oh, ini bibit unggul gitu katanya. Oke. Oke, GI sebenarnya bukan investasi yang spekulatif, tetapi dia mengevaluasi kesehatan saham saat ini dan potensinya untuk tumbuh gitu. Jadi misalnya, wah anak SD ini ya walaupun masih rata katakanlah, tapi ini potensinya bodinya bagus misalnya atau kayak gimana kalau nyari, kalau cowok kan mikirnya cantik enggaknya selalu kan yang utama itu sering kali. Oke. Lalu pro-nya apa? Oke, pro-nya saham saham GI lebih cepat naik dibanding saham value punya milik value investor ya. Begitu GI mulai tumbuh, sering harga saham naik tajam dan tersebar. Nah, kalau contoh misalnya anak SD tadi, bisa aja sih udah ditunggu-tunggu, begitu di SMP, wah banyak yang naksir, saingannya ketat juga. Wah, apes tuh kalau kayak gitu kan. Oke, lalu berikutnya tidak terlalu bergantung pada analisis teknis. Oke, jadi dia lebih full fundamental ya. Oke, dan seringkali dapat didorong oleh momentum, karena kadang tiba-tiba bisa melejit gitu. Jangan terlambat gitu. Jadi harus sudah di ikat sejak SD misalnya. Karena kalau SMP nanti udah banyak saingan. Nah, itu. Lalu konsepnya apa? Oke, lebih fluktuatif, oke, dan sangat tergantung ekonomi makro gitu ya. Jadi karena dia masih perusahaan baru, masih berkembang, kehantam inflasi dikit atau apa, biasanya cenderung lebih eh, rapuh ya. Oke, lalu GC ini maksudnya growth company. Growth company mengandalkan modal untuk ekspansi. Jadi jarang bagi dividen, kadang dia udah dapat untung diputar lagi langsung gitu. Lalu biasanya kalau growth company itu biasanya pairnya sudah tinggi, sulit untuk entry atau beli ya. Posisi beli, oh ini udah mau masuk tapi mahal nih gitu. Jadinya nggak masuk-masuk misalnya. Oke, berikutnya ada lagi momentum investing ya. Nah, ini dia investasi tapi sangat bergantung pada analisis teknikal. Oke, mungkin teman-teman kalau tahu, kalau fundamental itu lebih ke lihat inner beauty, kalau technical itu lebih ngelihat ke pergerakan sekarang. Oh, ini memang mau naik nih. Ini mau turun gitu. Nah, itu technical, lebih lihat ke pergerakan harga. Jadi nggak peduli perusahaannya itu dalamnya seperti apa, kalau pergerakannya harga mau naik, ya kita masuk gitu ya. Lalu menggunakan pendekatan berbasis data yang ketat untuk perdagangan dan mencari pola harga saham. Oke, jadi dia ngelihat data perdagangan ya dan mencari pola harga saham. Jadi teknikal. Oke, pro-nya apa? Resiko yang lebih tinggi berarti imbalan yang lebih tinggi. Oke, biasanya lebih beresiko, tapi imbalannya bisa lebih tinggi. Lalu momentum investing dilakukan dalam jangka pendek. Oke, gaya momentum investing dapat dilihat lebih sederhana karena dia nggak tergantung gambaran yang besar ya. Karena lebih singkat, oh ini mau naik naik ya ambil masuk. Oke,
MI seringkali dianggap gaya trading yang menarik karena perubahan harganya cepat, seperti itu. Lalu kontranya apa? Oke, pertama, dia membutuhkan keterampilan tingkat tinggi untuk untuk mengukur kapan masuk dan keluar yang benar ya. Lalu bergantung pada volatilitas pasar, jadi harus yang memang volatil. Terdapat peningkatan risiko untuk keuntungan modal jangka pendek. Dan yang terakhir, pergerakan harga dapat terjadi sangat cepat. Jadi kalau udah terlambat, titik masuknya udah lewat, udah kemahalan misalnya, seperti itu. Jadi peluangnya jadi hilang. Oke, lalu ada lagi strategi keempat namanya dollar cost averaging. Nah, ini sebenarnya strategi yang bisa dikombinasikan dengan strategi investasi lainnya, jadi nggak mutually eksklusif ya. Jadi kalau udah DCA, terus nggak bisa pakai yang lain nggak juga. Oke, DCA ini cocoknya kalau digabungin entah strategi satu atau dua seperti itu. DCA ini adalah praktek melakukan investasi reguler di pasar dari waktu ke waktu. Jadi bisa digabung dengan strategi sebelumnya di atas, yang terutama yang satu dua ya. Contoh nih misalnya, kita yakin Bank BRI itu bagus, ya udah tiap bulan kita rutin membeli sebanyak 1 juta. Jadi kalau udah begitu gajian, sisihkan 1 juta, beli Bank BRI di harga berapa aja kita merem. Misalnya lagi jelek, beli berarti dapat lotnya banyak. Kalau lagi bagus, ya udah berarti dapat lotnya dikit. Oke, pro-nya DCA dapat dikombinasi dengan strategi lain. Lalu selama periode penurunan harga berarti Anda dapat lot lebih banyak gitu ya. Dan yang ketiga, menghilangkan elemen emosional karena tadi saya suruh merem tadi ya. Jadi harga berapa, pokoknya 1 juta nominal yang dapat berapa lot ya udah gitu. Jadi kalau subjektif takutnya oh ini lagi apa mahal, jangan dulu deh. Ternyata bulan depannya naik lebih tinggi lagi. Akhirnya lepas deh peluang yang di bulan kemarin gitu ya. Jadi harus merem memang. Asal dari awal udah tahu, oh saya maunya nabungnya di bukan di Bank BRI-nya tapi di saham Bank BRI ya. Oke, misalnya. Oke. DCA ini bisa sangat pasif dan membutuhkan perawatan minimal. Jadi kita merem aja beli 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 beli. Oke, lalu berikutnya kontranya adalah Anda harus memiliki arus kas yang stabil untuk berinvestasi. Jadi misalnya nih teman-teman harus punya penghasilan tetap, misalnya udah bekerja gitu ya. Karena kalau bekerjanya nggak gaji tetap, sulit juga mau 1 juta sebulan, bulan ini nggak dapat, cuman cukup buat makan aja misalnya. Nah, itu nggak sulit ya. Atau mungkin walaupun nggak stabil tapi udah tahu kalau 500.000 pasti dapat, bisa disisihkan. Nah, itu baru bisa. Lalu karena kita saranin untuk merem, investor bisa tergoda untuk tidak memantau investasinya gitu. Padahal harusnya itu tetap harus ditinjau secara berkala. Kita merem belinya, tetapi tetap dilihat dari bulan ke bulan gimana gitu. Seperti itu ya. Ini saya sangat menyarankan strategi 1 dan 4 ini digabung. Seperti itu kalau saya pribadi menyarankan seperti itu. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang strategi investasi, sekarang kita pindah ke strategi trading ya. Oke, yang pertama ada yang namanya day trading. Itu dia gaya trading aktif yang paling terkenal ya. Pembelian dan penjualan di hari yang sama, jadi nggak ada saham nginep. Oke, contoh kalau dalam hal saham ya, nggak harus saham ya, bisa kripto, bisa macam-macam. Jadi misalnya BPJS beli pagi jual sore, atau BSJP beli saat mau pre-closing, sore besok pagi langsung jual gitu. Gitu kalau itu nginep sih. Nah, tapi kalau BPJS itu nggak nginep, beli pagi jual sore. Oke, pada day trading posisi ditutup di hari yang sama, jadi tidak ada posisi yang ditahan dalam semalam. Jadi tidurnya bisa nyenyak lah karena langsung sudah dijual, entah rugi entah untung. Pokoknya ya kita harus jual gitu ya. Biasanya dilakukan oleh pedagang trader profesional atau market maker ya, bandar lah kasarnya. Oke, pro-nya DT meraih peluang saat ada volatilitas. Volatilitas itu harga fluktuatif ya, naik turun. Nah, itu dia memanfaatkan itu.
Lalu tidak memiliki modal yang berisiko karena tiap hari langsung dijual, sebelum closing udah dijual. Termasuk metode trading paling menarik dan serba cepat. Oke. Walaupun masih ada yang lebih cepat lagi, scalping ya. Oke, konsnya adalah kita harus membayar biaya transaksi yang tinggi karena jumlah pesanannya tinggi. Soalnya kalau day trading kan dia misalnya cuma dapat sehari dapat 1%, 2% udah bagus banget itu kan. Karena itu modalnya kalau bisa besar, karena 1% nggak kerasa kalau misalnya modalnya 100.000 gitu, dapat 1.000 doang buat apa gitu kan. Oke, membutuhkan lebih banyak waktu dan perhatian untuk eksekusi. Ini harus benar-benar kayak kalau nyetir itu kayak balapan ya, jadi harus fokus terus karena kalau meleng kecelakaan gitu. Keuntungan sering kecil dibanding strategi lainnya, tapi ya harian kan. Oke, berikutnya yang kedua adalah position trading, menggunakan grafik jangka panjang dari harian hingga bulanan, dapat berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu ya. Oke, contoh misalnya PT mencari higher high berturut-turut, jadi naik titik tertingginya, harga tertingginya naik, misalnya di tertinggi pernah di rekor itu 1000, lalu turun, lalu naik lagi, pecah rekor di 1100, nah itu berarti higher high ya, untuk menentukan tren. Oke, berikutnya pro-nya adalah seringkali lebih tidak stres daripada perdagangan aktif lainnya. Karena ini kita nunggu memang trennya udah naik atau turun gitu ya. Lalu berikutnya mudah untuk menerapkan strategi bahkan dengan leverage rendah. Jadi ini walaupun kita nggak pakai margin, leverage itu kayak pinjaman, pakai modal sendiri saja udah oke, karena ini nunggu mencarinya profit yang persentase profitnya besar seperti itu. Lalu berikutnya didukung secara luas melalui alat analisis teknis yang menunjukkan sinyal perdagangan. Oke, ini teknikalnya ya. Lalu kontranya apa? Konsnya adalah membutuhkan latar belakang analisis teknikal yang kuat. Jadi harus tahu analisis teknikal. Lalu membutuhkan kesabaran karena harus tahu nunggu kapan entry-nya. Kalau nggak benar waktu entry, jangan entry. Lalu berikutnya dapat mengakibatkan fluktuasi kecil yang mengakibatkan keuntungan berubah menjadi kerugian. Oke. Jadi bisa juga ada fluktuasi lalu jadi rugi seperti itu. Oke, kita masuk ke yang ketiga, swing trading. Nah, ini kalau saya pribadi favorit saya swing trading ya. Jadi swing trading ini kita masuk saat tren pecah. Lalu time frame-nya itu periodenya CST ini, swing trading ini antara position trading dan day trading ya. Jadi di antaranya gitu. Lalu swing trader dia membeli atau menjual saat volatilitas harga itu terjadi. Jadi pada saat ada tren pecah tadi itu. Jadi tren pecah itu maksudnya tadinya trennya turun. Ini mulai membal naik gitu. Nah, kalau udah membal naik kita tunggu konfirmasi. Nah, kita masuk. Atau udah naik, kita udah punya barangnya, naik, tiba-tiba belok nih mau turun. Kita tunggu kalau memang konfirmasi ini mau turun, terkonfirmasi, di situ kita jual ya. Jadi kondisi pasar yang sideways atau range bound, jadi dia nggak naik turunnya segitu-segitu aja, nggak bentuk tren, itu tidak disukai oleh swing trader. Karena ini berarti masih sideways gitu ya. Oke, pro-nya apa? Butuh lebih sedikit waktu dan perhatian daripada DT. Kalau DT harus benar-benar online. Kalau ini kita menjelang penutupan aja kita buka, kita lihat chart, atau mungkin waktu baru opening kita masuk, itu boleh juga. Waktu kita sudah analisa chartnya ya, saat jam trading, kita pas opening kita ini aja. Atau bisa pas mau closing kita masuk gitu ya. Jadi yang penting opening sama closing aja. Pengalaman saya seperti itu. Lalu potensi return lebih tinggi per perdagangan ya, karena memang kita nyarinya yang tinggi ya, tapi ya jualnya bisa 2 minggu atau berapa bulan tergantung trennya. Mungkin dapat trading saat pasar menjelang tutup. Ya, itu tadi yang saya sudah sampaikan, atau baru buka memang terkonfirmasi mau naik.
besoknya kita beli, ambil posisi saat baru opening seperti itu. Kontranya apa? Dapat kehilangan keuntungan besar saat mengejar bagian dari tren. Misalnya trennya mau naik gitu ya. Nah, kita mau ngejar, harga udah naik, kita masuk, ternyata nggak jadi misalnya. Padahal awalnya udah menurut signal udah terkonfirmasi, ternyata tetap salah gitu ya. Yaitu seperti kata George Soros tadi, ya yang penting kalau salah jangan ngeyel, akui aja cut loss gitu. Cari posisi yang baru lagi, peluang lain gitu. Lalu berikutnya memiliki potensi kerugian yang lebih besar per trading. Karena itu tadi memang mainnya saat ada volatilitas. Lalu posisi pembelian lebih terpusat. Maksudnya gimana? Kita buka posisi harganya itu nggak banyak. Misalnya kita kecil beli ya. Oh ini udah mulai naik nih di harga 1000, dia turun sampai 1000, lalu mau berbalik naik jadi 1100 gitu ya. Nah, kalau kita udah mau masuk, biasanya masuknya nggak banyak-banyak posisi. Misalnya masuk di 1150 misalnya, lalu masuk lagi di 1200. Nah, paling di 2 posisi itu atau mungkin 3 posisi harga kita masuknya langsung. Beda dengan yang lain mungkin bisa cicil beli gitu. Beli 10% dulu, 10% dulu, 10% naik lagi 10%. Karena ini time frame-nya juga nggak sepanjang position trading ya. Oke. Berikutnya lagi, ini adalah scalping, time frame sangat pendek, lebih pendek dari day trading. Jadi bisa beli lalu dalam sekian menit dijual lagi, terus harga turun lagi, beli lagi, jual lagi seperti itu. Nah ini lebih butuh konsentrasi lebih banyak lagi daripada day trading gitu ya. Memerlukan identifikasi dan eksploitasi spread bid ask yang sedikit lebih lebar atau lebih sempit dari biasanya karena ketidakseimbangan sementara ya. Jadi ini bersifat sementara. Kayaknya lagi konsolidasi lah. Tidak mencoba mengeksploitasi gerakan besar. Jadi ini lawannya swing. Kalau swing tadi mencari yang memang pecah tren gitu-gitu, ini sebaliknya scalper memilih pasar yang tenang. Kalau lagi sideways, nah mereka main di situ seperti itu. Pro-nya apa? Seringkali tidak perlu technical analysis ya. Jadi benar-benar ya kita udah lihat, oh di sini nih lagi sideways, paling dari hari ke hari dari 1000 ke 1100, 1000 ke 1050 gitu ya. Ya udah kita masuk ya situ-situ aja gitu. Begitu di 1000 kita beli, begitu 1050 jual, turun lagi ke 1000 kita beli lagi, dalam sehari bisa berkali-kali seperti itu. Biasanya kalau udah punya robot algorithmic trading lebih enak sih. Cuman ya itu fee sekuritasnya jadi banyak karena jual belinya begitu sering ya. Ya, kontranya itu salah satunya. Lalu sangat menyita waktu dan perhatian ya. Yang pertama tadi kan jumlah ordernya tinggi, jadi beli jual beli jual beli jual berkali-kali dalam sehari. Jadi biaya transaksi jadi tinggi dan butuh modal besar karena biasanya ya cuman naik berapa tik udah jual. Nah, kalau biar kerasa ya harus duitnya yang duit besar gitu ya. Dan yang terakhir, yang enaknya adalah sangat menyita perhatian seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini membantu memberi gambaran buat teman-teman. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.